Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat diberi kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu sehingga dapat bersua dalam jaringan pada hari ini. Dan sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Saleh Asingkili MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul artikel Upaya Pencegahan Terorisme dan Radikalisme pada kalangan milenial dan di era digital. Di sini saya Maisara Andini tentu tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh dua teman saya yang sangat luar biasa, yaitu Fatimah Amini dan Raudatun Nisa Yusuf. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebenarnya, apa sih itu radikalisme? Secara etimologi, radikalisme berasal dari kata radix, yang artinya bertindak radikal dan dapat juga berarti sampai ke akar-akarnya. Biasanya, cara yang digunakan bersifat revolusioner, yang artinya menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada dua pengertian mengenai kata radikal. Yang pertama, pengertian secara positif dan pengertian secara negatif. Radikalisme dalam arti yang positif adalah upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Semua perubahan harus dimulai dengan radikal, sedangkan radikalisme dalam arti negatif adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan secara drastis dengan cara kekerasan. Itulah pengertian umumnya, sehingga bisa dikatakan kalau mencari pengertian radikalisme dalam pengertian umum, terdapat dua makna, yaitu bisa maknanya positif dan bisa negatif. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami ancaman serangan terorisme. Dari tahun 2000 hingga tahun 2015 saja, pelaku tindak pidana terorisme yang ditindak mencapai total 1.143 orang. Seperti yang terjadi belum lama ini, di Indonesia mengalami peristiwa besar, yakni teror yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, dalam diskusi virtual di kanal YouTube Public Virtue Institute mengatakan tren pelaku teror yang terjadi saat ini menyasar kelompok kaum muda. Media internet kadang digunakan untuk meningkatkan propaganda, membangun jaringan, mengkomunikasikan antar jaringan, dan sarana rekrutmen baru dari sel-sel terorisme. Media internet memiliki peranan yang sangat signifikan bagi kelompok radikal. Kesadaran pentingnya media sebagai alat propaganda oleh kelompok radikal teroris telah dimulai sejak lama. Mereka memiliki ribuan situs dengan berbagai bahasa sebagai alat propaganda. Dengan adanya media sosial, semua kalangan masyarakat, terutama pemuda, bisa mengakses situs radikal, chat via online, dan aktivitas lainnya di dunia maya yang memungkinkan terjadinya proses radikalisasi. A. Corak pemikiran dan saluran penyebaran radikalisme. Corak pemikiran radikalisme ada 5. Yang pertama, mengklaim kebenaran dan beranggapan hanya dia yang benar. Yang kedua, cenderung mempersulit agama dengan menganggap ibadah mubah atau sunnah sebagai ibadah yang wajib, dan hal-hal yang makruh seakan-akan haram. 3. Kebanyakan tidak melalui tahapan yang gradual, tetapi overdosis yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat. Jika orang lain tidak hijrah, akan dianggap kafir. Dan 5. Menggunakan cara-cara kekerasan. 2. Saluran penyebaran radikalisme. Yang pertama, lewat pengajian, pertemuan atau qolaqoh, dan lain-lain. 2. Media elektronik dan cetak. 3. Media online atau internet adalah hal propaganda ide-ide radikal yang paling banyak dipakai saat ini, seperti Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Blogspot, YouTube, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, demonstrasi, aksi kemanusiaan, dan lain-lain.
Yang kelima, hubungan kekerabatan seperti pertemanan dan perkawinan serta organisasi. Yang keenam, pendidikan, dan yang ketujuh, dakwah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatimah Amini. B. Perbuatan yang bisa mengarah pada radikalisme. 1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial, share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya. 4. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 5. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 6. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 7. Pelecehan terhadap simbol negara, baik secara langsung maupun melalui media sosial. C. Langkah jika ditemukan radikalisme. 3 tindakan yang perlu dilakukan ketika mengetahui dan menghadapi adanya ancaman radikalisme di lingkungannya yaitu 1. Preventif adalah suatu tindakan untuk menghalau penyebaran ide-ide radikal dan ancaman radikalisme. Pencegahan bisa dilakukan dengan menutup kanal atau media penyebarannya. 2. Persuasif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. 3. Intervensi adalah suatu tindakan campur tangan yang dilakukan dengan maksud untuk menghentikan penyebaran ide-ide radikal serta ancaman radikalisme. D. Bentuk tindakan preventif. A. Bentuk tindakan preventif atau pencegahan radikalisme secara umum menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT mempunyai 3 kebijakan bidang pencegahan, antara lain bidang perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, serta bidang kerjasama internasional. B. Bentuk tindakan preventif atau pencegahan radikalisme melalui Lembaga Pendidikan Salim 2018 mengemukakan beberapa strategi pencegahan radikalisme yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal, yaitu 1. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran dan cinta tanah air, serta kepedulian antar masyarakat. 2. Mengarahkan para generasi muda pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi generasi muda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya, sehingga dapat mengantisipasi generasi muda dari pengaruh ideologi radikalisme. 3. Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Rodatunisa Yusuf, pemateri ketiga dari kelompok 12 yang akan melanjutkan pemaparan materi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk tindakan persuasif dan juga bentuk tindakan intervensi. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai tindakan persuasif. Tindakan persuasif merupakan tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu dan juga kelompok agar tidak terpapar oleh ide-ide radikal dan juga kekerasan.
Baiklah, apa-apa saja sih tindakan persuasif tersebut? Yang pertama adalah merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan juga kekerasan. Yang kedua, melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan juga kelompok melalui dialog, hangat, atau bahkan diskusi bersahabat, diskusi ringan. Di mana diskusi ini dicoba dengan melakukan diskusi pertamanya, diskusi dalam ruang lingkup kecil, yang kemudian mencoba untuk mendatangkan para mantan pelaku teror dan juga simpatisnya. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi, dialog, atau bahkan diskusi dengan berbasis keluarga. Di mana di sini peran daripada keluarga dan juga kerabat dekat sangat diharapkan untuk upaya menetralisir daripada penyebaran ajaran radikalisme. Dan yang keempat berikutnya adalah tindakan yang dilakukan adalah melakukan komunikasi, dialog, diskusi dengan berbasis masyarakat. Di mana dialog berbasis masyarakat ini dapat dilakukan dengan upaya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di masyarakat tersebut, atau bahkan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh juga, atau bahkan melibatkan aparat pemerintahan, di mana hal ini diharapkan juga mampu menetralisir serta meminimalisir upaya penyebaran paham-paham radikal. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai bentuk tindakan intervensi, di mana tindakan intervensi ini berarti upaya campur tangan yang dimaksudkan untuk menghentikan ide-ide radikal, paham-paham radikal, atau bahkan ancaman dan juga tindakan-tindakan radikalisme. Apa saja sih tindakan-tindakan intervensi ini? Yang pertama adalah apabila ada individu yang terindikasi terpapar radikalisme, maka harus segera dilaporkan oleh BNPT dan juga Densus agar kita mendapatkan arahan dan juga petunjuk tentang apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kasus tersebut. Dan yang kedua adalah tindakan intervensi adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi apabila kita mendengar ada seorang individu atau bahkan sekelompok yang telah terpapar oleh ide-ide radikal dan juga paham radikal, kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar kita tidak salah dalam menyikapinya. Kemudian adalah apabila ada perusahaan atau bahkan suatu universitas perlu merumuskan strategi agar misalnya ada sebuah tempat ibadah di suatu perusahaan atau bahkan di universitas lah ya, mereka harus melakukan kebijakan agar apabila ada mengisi ceramah di suatu tempat ibadah tersebut tidak diisi oleh tokoh ulama yang memiliki paham radikal, jadi tidak terhasut orang-orang lain yang beribadah di situ tidak terhasut oleh paham radikal. Baiklah, itulah merupakan tindakan-tindakan persuasif dan juga tindakan intervensi. Baiknya, selanjutnya adalah kesimpulan daripada presentasi kami pada kali ini. Kesimpulannya adalah dalam beragam kasus, radikalisme ini menyasar generasi muda. Keterlibatan generasi muda dalam gerakan radikalisme dapat kita lihat dalam beberapa kasus yang terjadi, yaitu mengenai kasus teror. Contohnya saja adalah kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Sebagian besar pelaku aksi terorisme tersebut didapati merupakan pemuda dengan kisaran usia sekitar antara 18 sampai 25 tahun. Dalam kasus tren ISIS juga didapati sekelompok remaja tangguh membaiat kelompok tersebut, menurut Mayor Jenderal Agus SB tahun 2016. Nah, asal perkembangan radikalisme di generasi muda dapat dikategorikan dalam dua tren sumber. Pertama, sumber konvensional, di mana dalam melalui sumber ini penyebaran pemahaman radikal dapat berasal dari kontak orang per orang. Jadi penyebaran radikal ini dilakukan mungkin dari satu orang ke orang yang lain, kemudian dari orang lain ini disebarkan ke orang yang lain. Nah, kemudian sedangkan sumber kedua adalah sumber non-konvensional. Nah, di mana dalam sumber non-konvensional ini tidak terlepas dari pengaruh media, khususnya media online. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada para audiens kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas terkait pemaparan materi kami, silahkan dipertanyakan melalui WA Group atau mungkin nanti melalui Zoom Meeting, dan dipersilahkan juga kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.